Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam pandangan ini adalah yang berbeda dengan cara pandang yang berbeda. Khususnya juga berbeda. Kali ini dalam podcast spesial kita, hari ini kita bicara terkait dengan kepengurusan atau keberadaan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan 2031. Kita sudah bersama dengan tiga pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Ada Sekretaris Umum, ada Bang Dr. Haji Nasrullah. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Minal aizin wal faizin. Ya, masih dalam suasana Idul Fitri. Kemudian juga hadir salah satu wakil ketua umum, ada Bapak Profesor Dr. Ahmad Sagid. Waalaikumsalam, Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, kemudian juga hadir Ketua Bidang Hukum, ada Bapak Profesor Dr. Muhammad Harim Mujad. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kabar baik juga hari ini? Alhamdulillah. Ya, Bang Nasrullah, hari ini kita bicara terkait dengan kepengurusan baru Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Kalimantan Selatan Masih-Kelab 2026-2031. Kita ini kan menuju ke pengukuhan nanti ya, pengukuhan pengurus baru ini. Publik mungkin juga melihat ini kan sesuatu yang kemudian menjadi penting untuk masyarakat tahu terkait dengan kepengurusan baru, apalagi dengan struktur berbeda dengan periode sebelumnya, Bang. Ya, terima kasih. Majelis Ulama baru saja melakukan musda yang kemudian terpilihnya Kiai Ahmad Sairaji yang pelaksanaannya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam konteks ini saya tentunya akan mendudukkan secara kelembagaan dan organisatoris ada 4 fungsi dan ada 2 tanggung jawab Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama, fungsi pokok Majelis Ulama Indonesia itu adalah Khodimul Ummah, yaitu melayani umat. Kemudian Harakatul Ummah, kemudian melakukan gerakan atau menggerakkan umat. Yang kemudian selanjutnya Himayatul Ummah, menjaga dan melindungi masyarakat dan umat. Terus yang terakhir adalah Sodikul Hukumah, mitra yang sejajar dengan pemerintah. Nah, tentunya kemitraan ini harus kita bangun dengan pemerintah karena itu salah satu fungsi utama Majelis Ulama Indonesia untuk menjembatani umat dengan pemerintah melalui Majelis Ulama Indonesia. Tentunya dalam hal-hal pembangunan yang konstruktif, yang konteksnya berkaitan dengan umat. Namun tetap memposisikan diri independen. Majelis Ulama akan memberikan fatwa, memberikan saran terhadap pemerintah yang berkaitan dengan isu-isu yang ada terjadi di masyarakat. Yang selanjutnya ada 2 tanggung jawab. Tanggung jawab itu mas'uliyah namanya, adalah 2 tanggung jawab. Tanggung jawab keumatan dan tanggung jawab kenegaraan. Tanggung jawab keumatan bagaimana kita menyelamatkan umat dari problem-problem yang khususnya berkaitan dengan syariat Islam. Yang kemudian tanggung jawab kenegaraan bagaimana kita tetap mengawal proses pembangunan, proses bernegara, begitu. Sebelum saya ke Prof. Sagir terkait dengan struktur kepengurusan, ini kan agak berbeda nih. Jumlah bidang itu lebih besar atau lebih gemuk dibandingkan dengan kepengurusan sebelumnya. Kepengurusan sebelumnya itu bidang dan komisi itu ada 11. Nah, sekarang ini ada bertambah menjadi bidang dan komisi menjadi 18. Nah, tentunya itu ada korelasinya dengan pelayanan keumatan dan kemasyarakatan. Sehingga bukan hanya MUI itu, walaupun ujung tombak bidangnya itu bidang fatwa, dakwah, itu menjadi ujung tombak Majelis Ulama Indonesia. Tapi kita harus juga bergerak berkaitan dengan informasi dan transformasi digitalisasi, kemudian bencana alam, kesehatan,
kemudian pondok pesantren, kemudian yang berkaitan dengan perempuan, ya, mungkin akan bicara berkaitan dengan kesetaraan gender, bagaimana peran perempuan di masyarakat dan bagaimana peran perempuan dalam rangka menggaiden umat ini untuk bisa menjadi lebih baik. Sehingga struktur tadi menjadi struktur yang lebih adaptif dengan kondisi hari ini ya Pak Nasrullah. Struktur ini sangat mengakomodasi aspirasi publik, aspirasi umat. Oke, saya ke Pak Prof Sakir. Prof, sebagai salah satu wakil ketua umum, Pak Prof melihat tadi kan salah satu disampaikan Pak Nasrullah Sekum adalah soal bagaimana posisi Majelis Ulama Indonesia itu dia menjadi mitra pemerintah, menjadi posisi yang sejajar dan setara, kemudian memberikan pemerintah terkait dengan bagaimana kondisi keumatan. Kalau kita melihat dalam kondisi Kalimantan Selatan misalnya, Prof, bagaimana sesungguhnya kita MUI itu mengambil peran di situ bermitra dengan pemerintah, Pak Prof. Oke, terima kasih. Saya kira ini harus disamakan persepsi dan mindsetnya ya. Kita MUI sudah memposisikan diri sebagai shadiqul hukumah, mitra pemerintah. Walaupun pemerintah itu yang memberi suntikan dana kepada MUI, saya kira, dan ini harus dipahami sebagai dana umat untuk umat juga. Jadi melewati MUI yang didistribusikan untuk kegiatan-kegiatan keumatan. Kita tentu tidak mengharapkan pemahaman pemerintah memberikan suntikan dana ke MUI itu adalah sebagai intervensi, sebagai inferior MUI itu. Jadi itu tidak jadi shadiqul hukumah jadinya kan berarti. Jadi kemauan kita sehingga saya kira pemerintah dengan MUI yang bersama-sama memajukan umat ini, saya kira banyak contoh-contoh di MUI tempat-tempat lain yang sudah sangat acceptable ya, sangat menerima MUI itu sebagai teman untuk mengelola umat ini. Jadi misalnya saya kira banyak hal-hal yang tidak bisa diterima secara langsung oleh masyarakat, pemahaman pemerintah harus lewat MUI misalnya. Misalnya kalau kasus yang dulu-dulu zaman Pak Aswadi Syukur misalnya ya, itu kan ketika mau mensosialisasikan tentang keluarga berencana itu susah banget masuknya ke masyarakat. Iya, jadi ketika dilibatkan MUI secara institusi MUI itu lalu kemudian diterima banyak pihak oleh masyarakat. Jadi pemahaman ini saya kira misalnya stunting misalnya ya. Stunting itu tidak hanya bicara duit yang harus digelontorkan kepada masyarakat, tapi pemahaman masyarakat untuk sehat saya kira. Itu kan yang bisa suaranya adalah para ulama yang tergabung di Majelis Ulama yang sampai ke daerah-daerah saya kira. Jadi itu yang poinnya adalah bahwa ketika MUI sudah punya persepsi mitra pemerintah, maka pemerintah kita harapkan juga seperti itu pemahamannya, sehingga ketika memberikan dana yang memang ya secara institusi diserahkan ke MUI, tapi sebenarnya ini untuk kegiatan-kegiatan yang masyarakat keumatan. Misalnya saya waktu di komisi dakwah misalnya, lalu kemudian kita pergi ke Hantakan yang uang yang kita ini kan dia diserahkan kepada masyarakat yang tertinggal di sana. Jadi saya kira ini adalah sesuatu yang harus diapresiasi dan kalau bisa lebih ditingkatkan begitu kira-kira. Prof, artinya MUI, Majelis Ulama Indonesia itu bisa menjadi jembatan dalam rangka menjelaskan hal-hal yang bersifat keumatan tadi, hal yang menjadi pesan pemerintah, bagaimana kita sampai kepada masyarakat dengan tadi Majelis Ulama masuk di situ. Betul, sangat seperti itu ya. Kita berharap seperti itu. Jadi saya kira walaupun kita tidak bisa juga menutup mata pemerintah sampai kepada desa saya kira, tapi secara struktural ada, tapi bahasanya saya kira tidak semua bisa menjembatani bahasa yang diterima masyarakat secara luas. Ya. Kalau sistem top down itu
saya kira akan ada resistensi yang harus dibayar. Saya kira kan masyarakat begitu dana desa diserahkan ke desa, mungkin infrastruktur ya, tetapi yang diharapkan di masyarakat bukan sekedar infrastruktur yang berubah, tetapi ada mindset yang harus dibangun. Mindset ini juga terlebih kepada mindset untuk memahami persoalan agama, persoalan yang terkait dengan keyakinan masyarakat, saya kira itu. Ya, itu kemudian masih sangat berkembang gitu. Iya, betul. Oke, saya ke Pak Prof. Tadi Pak Prof Wakil Ketua Bidang Hukum, Prof melanjutkan. Artinya lagi-lagi peran Majelis Ulama Indonesia itu MUI, kalau kita bicara dalam konteks Kalimantan Selatan, kan sangat strategis. Dari kata Pak Prof Sakir bahwa MUI mendapatkan dana hibah, dana bantuan dari pemerintah, iya, tapi kemudian kita kan bukan berarti dalam posisi kemudian menjadi bagian daripada pemerintah secara langsung, tetapi bagaimana kemudian kita berkontribusi dalam rangka peran-peran keumatan, Pak Prof. Oke, ya. Jadi kalau kita lihatlah penggemukan struktur organisasi itu karena ini menurut saya karena masyarakat meningkat tuntutannya ke MOI, meningkat tuntutannya, kemudian direspon oleh ini kan yang menambah-nambah ini kan dari MOI pusat kan, bahwa ada bidang-bidang tertentu yang dikehendaki masyarakat perlu ada penambahan. Nah, karena masyarakat meminta ini perlu diberikan pelayanan oleh MOI. Nah, selama ini kita perhatikan ada urusan-urusan pemerintahan, kalau secara hukum memang kewenangannya, tapi tidak mampu diselesaikan secara strict, misalnya gitu kan lah. Ada kasus pencemaran nama baik misalnya, kan harusnya kan polisi kan bisa menyelesaikan, tapi kan menyangkut soal keagamaan, nah itu pernah kejadian tidak berhasil, lalu minta bantuan ke MOI. Nah, jadi kepolisian minta bantuan ke MOI, padahal itu kan kalau di peraturan negara selesai kan? Kalau kita bicara hukum saja selesai. Selesai. Tapi ternyata kepolisian kewalahan menangani karena ada sentimen keagamaan. Nah, maka MOI. Nah, begitu juga masalah-masalah lain mungkin lah. Masalah-masalah bidang penambahan itu ada bidang-bidang yang harus ditangani secara keagamaan. Maka akan selesai gitu kan. Nah, jadi baik pemerintah, baik masyarakat ini sudah meningkat tuntutannya ke MOI. Ada peningkatan. Nah, seharusnya dibarengi dengan suntikan kan. Nah, perhatian pemerintah. Iya, perhatian pemerintah. Jangan mengharap terlalu besar tapi perhatiannya tidak ada. Akhirnya ini tahun-tahun yang lalu kan kita agak minim kita rasakan kan. Harusnya maksimalkan peran MOI. Maksimalkan supaya bahkan saya menanggapan karena masyarakat Karsa ini religius lah, maka pendekatan keagamaan itu sangat menunjang dan meningkatkan tingkat keberhasilannya. Nah, jadi kerjasama antara pemerintah dan MUI ini harus ditingkatkan. Nah, peningkatan itu ya termasuk dimaksimalkan lah tugas-tugas. Itu mendapat saya lah. Jadi dengan perkembangan kondisi masyarakat kita, perkembangan umat yang hari ini sangat problematik dan dinamis itu berkembang pesat di situ, maka peran ulama, peran Majelis Ulama Indonesia menjadi penting. Jadi semakin banyak dibutuhkan di situ. Tadi masuk kata Pak Prof tadi kan persoalan-persoalan yang harusnya dalam hukum formalitas selesai, tetapi kemudian ada perlu sentuhan keagamaan di situ. Maka sekali lagi peran strategis Majelis Ulama Indonesia sangat besar. Iya, betul. Jadi karena kan ada sentimen keagamaan kan. Nah, yang bisa menyelesaikan ya Majelis Ulama kan sentimen keagamaan. Walaupun kewenangannya tidak ada. Jadi kewenangan itu ada kan di pemerintahan semua kan. Betul. Nah, pemerintahan. Ini istilahnya memulis menjadi tersentuh masyarakat gitu. Nah, jadi jangan dikecilkan peran MOI. Nah, dengan apalagi di pusat dengan penambahan ini berarti tuntutan masyarakat itu semakin meningkat. Nah, maka bantuan pemerintah pun harus dimaksimalkan itu. Jadi itu yang poin penting yang penting, kita harus paham itu. Sekarang saya ke Skum lagi Bang Nasrullah, Bang melanjutkan. Artinya kan lagi-lagi nih
dengan penambahan struktur yang tadi kata Pak Prof Hardin Tumbuh, itu sesungguhnya kan tidak hanya bicara soal struktur yang lebih lebar, tetapi sesungguhnya ada peran lebih besar, lebih banyak secara teknis dan taktis harus dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Tapi pada sisi yang lain, ketika kemudian Majelis Ulama Indonesia ini berkontribusi banyak dalam rangka tadi hadir di tengah-tengah umat, dari kata Pak Prof kan dengan urusan-urusan keumatan, maka kemudian pemerintah pun harusnya juga meningkatkan bagaimana perhatiannya, bagaimana dukungannya terhadap Majelis Ulama Indonesia, kan? Jadi begini, kalau bicara tentang peran Majelis Ulama Indonesia itu tidak diragukan lagi dalam rangka mendorong program-program pemerintah. Saya ingin kembali ke belakang yang berkaitan dengan COVID-19 2020 yang lalu, itu masyarakat akan taat dengan himbauan-himbauan atau fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Karena fakta di lapangan termasuk berkaitan dengan larangan sholat Jumat, kemudian penggunaan booster atau vaksin saat itu penolakannya banyak penolakan dari masyarakat, banyak penolakan dari umat. Ketika saat itu yang menjadi pilot project dalam memakai vaksin, kemudian melaksanakan atau menjalankan keinginan pemerintah. Maka alhamdulillah khususnya Indonesia bagian timur dan juga Kalimantan Selatan itu mentaati apa yang himbau atau yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Bukan hanya itu, yang berkaitan dengan kebakaran hutan, kemudian yang berkaitan dengan narkoba, kemudian vaksin rubella, kemudian vaksin meningitis. Nah, itu semua arahan dan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Sebelumnya masyarakat terjadi keraguan. Jadi kalau berbicara peran Majelis Ulama Indonesia itu tidak diragukan dalam mendorong seluruh program pemerintah, baik itu bidang kesehatan, pendidikan, sosial, bahkan yang berkaitan dengan keagamaan itu pasti. Nah, oleh karena ini tentu kita berharap kemitraan dengan pemerintah provinsi, kabupaten kota tentunya harus kita perkuat, dan ini semata-mata demi kepentingan umat dan kepentingan masyarakat. Nah, yang kemudian kenapa ada terjadi jumlah struktur yang sampai 18 dan di pusat itu 19, karena di provinsi tidak boleh mencantumkan bidang luar negeri karena itu ada ranahnya pusat. Karena itu memang berdasarkan aspirasi publik, aspirasi umat yang dibahas melalui musyawarah nasional. Nah, jadi sekali lagi Majelis Ulama tetap akan mengawal pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah ini kan bukan hanya pemerintah provinsi, ada pemerintah yang berkaitan dengan hukum, ada kepolisian, ada kejaksaan, kemudian ada BNN, kemudian ada lembaga-lembaga pemerintahan yang lain yang tentu itu selalu didorong oleh Majelis Ulama agar program ini diterima oleh masyarakat, dan ini senada dengan yang disampaikan oleh Prof. Sagir. Sebelum saya ke Pak Prof. Sagir lagi, Bang Nasrullah, artinya kemudian dengan komposisi kepengurusan yang ada yang berkembang dalam rangka tadi misalnya membangun kemitraan yang lebih strategis dengan pemerintah daerah, maka kemudian Majelis Ulama Indonesia akan ada rencana untuk melakukan audiensi misalnya dengan pemerintah daerah baik di level provinsi maupun kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Setiap dilakukan musda, kita dari MUI provinsi menyampaikan kepada MUI di kabupaten kota untuk melakukan komunikasi intensif terhadap pemerintah daerah, termasuk Forkopimda, kejaksaan, kepolisian, dalam rangka apa? Dalam rangka menjalankan program di bidang masing-masing, khususnya di kepolisian, kemudian di pemerintah daerah. Tentunya ini banyak harus melibatkan Majelis Ulama Indonesia. Untuk tingkat provinsi, ya jelas kita mengapresiasi pemerintah provinsi
hampir selama 20 tahun tetap memberikan kontribusi kepada Majelis Ulama Indonesia untuk menyalurkan program-program ke tingkat masyarakat, kepada umat, dalam rangka apa? Dalam rangka tadi untuk mendorong program pemerintah. Nah, inilah tentunya menurut saya kemitraan yang betul-betul harus kita jaga. Nah, tentunya kita berharap ada support dari pemerintah kepada Majelis Ulama dalam rangka menjalankan program MUI provinsi yang tadi strukturnya berjumlah 18 bidang dan 18 komisi. Oke, saya ke Pak Prof Sagir. Pak Prof, dengan dinamika yang ada, dengan perkembangan, kalau kita melihat kondisi Kalimantan Selatan hari ini, apa hal-hal penting yang kemudian bisa kita kerjasamakan, kita mitrakan dengan pemerintah daerah? Kalau tadi misalnya kata Bang Nasrullah kan, dulu di era pandemi bagaimana peran ulama itu kan betul-betul sangat strategis, sangat didengar dalam rangka kemudian agar aturan regulasi ditetapkan pemerintah itu bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat. Kalau tadi kata Pak Prof misalnya dulu di zaman Prof almarhum Pak Aswadi misalnya bicara tentang program keluarga berencana, artinya kan ada banyak hal-hal yang kemudian itu perlu ada peran-peran dari MUI kan Pak Prof. Oke, saya kira banyak hal ya, apalagi sekarang kita menghadapi krisis moral remaja ya. Ini kan mengkhawatirkan ya sekarang ini, karena memang kita sudah dimasuki oleh internet yang macam-macam ini, yang saya kira sudah tidak bisa dihindari, yang ini harus dikerjasamakan bersama-sama. Pemerintah membuat aturan di pendidikan, kemudian Majelis Ulama bisa bersosialisasi kepada masyarakat bahwa hal yang seperti ini kan, kalau misalnya pornografi, saya kira sudah dilakukan oleh pemerintah bersama para ulama yang mengurangi, menutup situs-situs. Saya kira ada banyak hal lagi yang dimasifkan. Misalnya kalau pondok pesantren, majelis taklim, saya kira yang majelis taklim dan pondok pesantren ini yang ranahnya banyak para ulama yang mengisi di situ, saya kira ini harus diperkuat oleh pemerintah daerah, di mana majelis taklim atau pondok-pondok pesantren yang notabene-nya adalah kader-kader ulama, saya kira yang harus diperkuat. Dan banyak hal lagi ya, saya kira persoalan yang kalau stunting itu menjadi problem negara hari ini, kemudian dicarikan solusinya oleh pemerintah, saya kira ini harus juga bersama-sama dengan para ulama. Jadi masyarakat itu sudah, apalagi tadi disebut sebagai masyarakat yang religius yang Kalimantan Selatan itu, saya kira suara ulama sangat didengar dan harusnya selalu disinergikan dengan ulama, saya kira, segala programnya. Prof, dalam kaitan itu, ini kan bicara tentang ulama. Ketua MUI hari ini, Kiai Ahmad Sairagi, ini kan ulama muda dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kemudian tidak banyak orang, semua orang kenal dengan beliau. Artinya bagaimana kemudian dalam pandangan Pak Prof Sagir, bagaimana kemudian posisi strategis ini dengan keberadaan beliau itu, bagaimana harapan-harapan kita masyarakat Kalimantan Selatan di bawah kepemimpinan ulama dari Kalimantan Selatan, ulama muda yang terkenal gitu. Ya, kita sangat menaruh harapan kepada beliau dengan sosok yang bisa menyejukkan ya, pandangan, pendapat, dan untayan kata yang disampaikan oleh beliau. Saya kira beberapa hari terakhir kita selalu mengikuti podcast dan data yang Dalpa sampaikan di media sekarang. Saya kira ini adalah bentuk sosialisasi yang sangat signifikan dari beliau, saya kira ya. Datang ke Kiai Husin, datang ke Guru Ilham, datang ke Guru Ahmad Sufyan, dan seterusnya. Ini saya kira perjalanan beliau ini jadi contoh sekaligus bagi kita ya, bahwa ketika diamanahi itu tidak lalu kemudian menjadi superior segala macam. Ini kan upaya beliau untuk meredam dalam tanda petik ya. Saya kira bahwa beliau ini tidak ambisius, tidak
menginginkan sebenarnya dari jadi ketua MUI provinsi, tetapi cara beliau menyampaikan bahwa beliau tidak ambisius itu dengan cara yang sangat bijaksana saya kira. Dengan mendekati semua Iya, dari kelompok. betul. Bahkan konon katanya sudah audiensi sekda sudah audiensi dengan beliau ya di kantor MUI. Saya kira itu sudah ada yang deal untuk bekerja sama saya kira. Termasuk juga sudah bertemu dengan Kapolda Kalsel beberapa Ya, termasuk hari ini kan. Betul. Apa gini ya? Hari ini. Nah, Oke, alhamdulillah. saya ke Pak Prof. Adin. Pak Prof, artinya kita punya harapan besar dengan ulama muda dari Teluk Sungai Selatan, Ketua baru Majelis Ulama Indonesia, Kiai Ahmad Sairaji. Bagaimana Prof, pandangan Pak Prof. Adin dengan berbagai kondisi yang terjadi di Kalimantan Selatan, dengan kondisi umat hari ini, kita punya harapan besar pada sosok Ketua Umum hari ini, Pak Prof. Jadi kalau kemarin kan kita ada studi tiru di Majelis Ulama Provinsi Jawa Timur. Nah, jadi kita melihat jauh langkah-langkah yang dilakukan oleh MUI dalam menyukseskan program pemerintah. Nah, semestinya kita pun akan melakukan hal yang sama. Tapi kan harus harus ada sambutan dari pemerintah. Kalau pemerintah tidak melirik ya, nah harusnya kan pemikir-pemikir di pemerintah daerah itu kan supaya pelaksanaan pemerintahan efektif di masyarakat yang religius kan harus menggandeng ulama kan. Nah itulah sebabnya ini kan ada lembaga ulama yang terlembaga gitu kan, keulamaan. Walaupun di sana bukan semua ulama yang duduk kan, ada ayat cendikiawan, ahli-ahli tertentu. Nah, tapi memang yang dipimpin tadi kan artinya semua itu kan dikendalikan oleh ulama yang ketua umum. Nah, kita berharap kepemimpinan beliau akan meningkatkan kerjasama dan kontribusi yang lebih besar dari pemerintah daerah. Nah, supaya masyarakat kita ini kan lebih maju dalam suasana keagamaan. Kan itu aja. Sehingga masyarakat bisa merasakan bagaimana hadirnya MUI. Iya, betul. Terakhir saya ke Bang Nasrullah lagi sebagai sekretaris umum, artinya kita ingin merangkum semua harapan tadi. Bagaimana kemudian kemitraan yang setara dengan pemerintah daerah, bagaimana kemudian Majelis Ulama Indonesia itu hadir dalam rangka menjadi jembatan komunikasi kepada umat. Lagi-lagi kan kalau kita bicara organisasi hari ini ada ketua umum, ada sekretaris umum. Ini kan menjadi poin penting, menjadi bagian penting. Bagaimana organisasi ini bisa bergerak, bagaimana organisasi ini bisa hadir betul-betul dirasakan oleh umat, oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Bang Nasrullah. Poinnya adalah kita harus mendudukan persoalannya secara kelembagaan. Sosok ketua umum, sekretaris umum itu juga penting sebagai figur dan ketua bidang dan tokoh-tokoh lain. Tapi yang paling penting itu bagaimana kemitraan secara kelembagaan. Majelis Ulama dengan pemerintah provinsi, Majelis Ulama Kabupaten Kota dengan pemerintah Kabupaten Kota. Nah, kalau secara kelembagaan ini kita dudukkan bisa bersinergi, maka tokoh-tokoh ini tentunya pasti akan mengikuti secara kelembagaan. Kita mengapresiasi Gubernur Haji Muhyiddin yang beliau ini mempunyai perhatian yang baik tentang keagamaan, dan beliau menurut saya cinta kepada ulama. Kemudian konsen juga untuk membangun infrastruktur keagamaan. Nah, ditambah lagi nanti didampingi oleh MUI secara kelembagaan. Jadi kita tidak melihat personal. Jadi bisa saja orang suka dengan Nasrullah, suka dengan Kiai Haji Sairaji, dan bisa juga nggak suka dengan Nasrullah, bisa juga nggak suka dengan Kiai Sairaji. Tapi itu kita tidak mendudukan secara personal, tapi kita mendudukan secara kelembagaan. Sama saja kan dengan Pak Gubernur Haji Muhyiddin. Kita akan mendudukan Pak Haji Muhyiddin sebagai gubernur yang kemudian beliau adalah pimpinan atau kepala daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang tentunya harus bersinergi seiring dengan Majelis Ulama Indonesia dan ulama
yang di MUI ini adalah ulama struktural dan juga tentunya dengan ulama-ulama kultural yang ada di pondok pesantren, yang ada di majelis-majelis taklim. Jadi yang harus kita dudukan itu, poin pentingnya itu bagaimana kerjasama secara kemitraan lembaga majelis ulama dengan pemerintah provinsi yang selama ini menurut saya sangat harmonis dan selalu bersinergi. Nah, tinggal bagaimana melanjutkan kemitraan itu. Dan bukan tinggal, harus kita lanjutkan kemitraan itu. Nah, gitu. Oke, baik, terima kasih Bang Dr. Nasrullah, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia. Terima kasih Pak Prof. Sagir, Wakil Ketua Umum. Terima kasih Pak Prof. Adin, Wakil Ketua Bidang Hukum. Demikian kita sudah bersamaan kita dalam dialog spesial kita hari ini, bicara terkait dengan bagaimana posisi atau bagaimana peran strategis Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bagian daripada mitra pemerintah. Kalau kita bicara dalam konteks Kalimantan Selatan hari ini, bagaimana kemudian pemerintah provinsi yang tadi katakan Nasrullah, secara institusi, secara kelembagaan kita bisa bekerja sama dengan baik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan keumatan di Kalimantan Selatan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.